Assalamualaikum, halo Penos, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi kriptokrasi ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Andalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pionas semua, di sini akhirnya, mohon maaf sebentar ya. Akhirnya Indodax Academy memberitakan mengenai Pi Network ya. Sebenarnya sudah saya baca sampai dengan selesai ya. Ada beberapa hal yang menyeleweng menurut saya dari penjelasan di sini ya, di bagian akhir ya. Kita akan bacakan di awal dulu di sini ya. Ini panjang banget sih sebenarnya penjelasannya, tapi sebagian akan saya jelaskan ya kepada Anda. Dan harap disimak, jangan di skip agar tidak gagal paham tentunya, oke? Yang mana di sini dari Indodax Academy, apa itu Pi Network? Apakah scam? Ya, tanda tanya di situ ya. Ini berita kemarin ya, 14 Februari kemarin. Yang mana keterangannya di sini, akhir-akhir ini Pi Network menjadi pembicaraan publik. Buat kamu yang belum tahu, berikut sedikit penjelasannya. Pi Network adalah sebuah proyek aset kripto ya, yang memungkinkan pengguna seluler untuk menambang koin Pi tanpa menguras baterai perangkat. Tetapi banyak yang bilang Pi Network disinyalir merupakan sebuah proyek scam. Pi Network mengklaim sebagai mata uang kripto. Ini sangat bertentangan dengan status kripto di Indonesia, yang hanya sebatas aset, bukan sebagai mata uang. Apa itu Pi Network? Pi Network adalah jaringan yang menawarkan konsep penambangan mining Bitcoin maupun mining aset koin lainnya. Namun perlu kamu ketahui bahwa jaringan ini tidak diperdagangkan secara gratis. Proyek Pi Network dibuat oleh Dr. Nicholas Kokalis dan Dr. Cheng Diovan dan Vincent McPhilip. Tujuan awalnya membuat Pi Network yaitu mining Pi Coin bisa dengan mudah dilakukan di ponsel pintar. Untuk mining Pi Coin, kamu harus menerima kode afiliasi dari penambangan sebelumnya. Setelah itu kamu akan menjadi penambang level Pioneers. Pi Coin adalah aset kripto yang asli pada Pi Network. Pi Coin bisa digunakan untuk membeli barang yang ada di marketplace Pi Chain Mall, sebuah e-commerce yang dikembangkan oleh jaringan Pi. Karena Pi masih dalam mainnet tertutup dan belum berafiliasi dengan perusahaan manapun. Bagaimana cara kerja Pi Network ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau dari pandangan pemerintah Indonesia, memang Pi Network ini sebagai kripto ya, sebagai kripto karena tidak menerima uang untuk membayar barang apapun di Indonesia ya, itu sebagai bentuk kripto. Nggak ada ya di Indonesia yang menerima pembayaran sebagai bentuk uang kripto, kurang lebih begitu ya. Jadi yang resmi hanyalah rupiah ya, hanyalah rupiah. Pi Network ini sebagai mata uang digital dunia ya. Cuman karena Indonesia memiliki batasan dan regulasi ya, hanya rupiah lah yang diterima ya. Itulah kenapa Pi Coin dianggap kripto. Ya, Pi Coin tidak akan diterima sebagai uang digital di Indonesia. Tetaplah anggapan pemerintah Indonesia sebagai kripto. Ya, beda halnya seperti di luaran sana yang tidak terlalu ada hukum, maksudnya ya bukannya nggak ada hukum ya. Maksudnya fan-fan aja dengan uang digital gitu ya. Menerima aja uang digital seperti Pi Coin ini sebagai alat bayar. Kalau di luar negeri sana kebanyakan ya. Kalau di Indonesia anggapannya akan tetap kripto ya. Anggapannya akan tetap kripto. Karena yang diterima di Indonesia itu hanyalah rupiah ataupun uang rupiah digital ya. Sekarang udah ada ya rupiah digital. Itu yang diterima ya. Dan Pi Coin ini baru bisa digunakan sebagai alat bayar di Indonesia setelah dikonversikan ke rupiah digital atau ke uang fiat, kurang lebih begitu ya, ke rupiah yang ada bentuknya gitu lah ya, bentuk fisiknya. Bisa juga
ke rupiah yang bentuk digitalnya ya. Harus dikonversikan dulu ke situ baru bisa digunakan. Nah, itulah hukum di Indonesia ya. Kalau di luar negeri mungkin kedepannya akan berjalan seperti halnya Picoin ini sebagai mata uang digital gitu ya. Di sana mereka bisa membayar menerima menggunakan Picoin ya, membayar barang ataupun segala macamnya lah ya. Tapi di Indonesia ya kita mau nggak mau ya, ini adalah hukum yang ada di Indonesia, harus ditukar ke rupiah dulu atau ke rupiah digital baru bisa digunakan, kurang lebih begitu ya. Dan di sini ada penjelasan yang mengatakan Pi Network juga hampir sama mining seperti Bitcoin ya. Ini agak kurang tepat menurut saya ya. Nggak ada Picoin ini mining seperti Bitcoin. Bitcoin itu ya harus menggunakan alat yang canggih baru bisa mining. Sedangkan Picoin itu ya menggunakan handphone miningnya ya. Menggunakan handphone. Jadi ya saya rasa Indodax Academy ini mungkin ya mau ikut-ikutan tenar aja mungkin ya memberitakan Pi Network. Karena di bagian akhir penjelasannya ini juga mengatakan hati-hati dalam berinvestasi di Pi Network. Sejak kapan kita investasi di sini? Kita mining modal kota ya. Sejak kapan kita investasi ya? Jadi menurut saya ini menyeleweng ya, menyeleweng ini beritanya dari Indodax Academy gitu ya. Entah dia karena dibayar oleh beberapa orang mungkin, makanya ada beberapa unsur penjelasannya ini yang menjelek-jelekan juga, yang gak sesuai dengan kenyataan yang ada di Pi Network gitu ya. Tapi oke lah ya. Di sini kan saya meluruskan kebenaran yang sebenar-benarnya yang ada di Pi Network dan yang tertulis di sini ya. Ini banyak juga yang benarnya seperti penjelasannya di sini ya. Tapi kalau dia menganggap sebagai kripto tadi ya kurang tepat ya, kurang tepat. Karena Picoin ini visi dan misinya menjadi uang digital dunia. Dalam pandangan pemerintah Indonesia ya tetaplah menganggap Picoin ini adalah kripto ya, karena dia tidak bisa diterima sebagai alat bayar. Dia tetap dikategorikan sebagai kripto ya. Kalau di luaran sana ya sebagai uang digital. Ya bisa langsung bayar barang apapun ya. Kurang lebih begitu sahabat Pioners. Kedepannya dengan ekosistem yang sudah cukup ya, seperti di dalam ekosistem Pi itu ada Pi Bank ya. Dari situlah kita akan bisa mengkonversikan Picoin kita ke uang rupiah yang berbentuk fisik atau ke rupiah digital gitu ya. Kurang lebih begitu sahabat Pionos. Ya, kalau kalian ingin teliti lebih jelasnya mengenai informasi ini ya dari Indodax Academy, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Saya sediakan linknya ya di kolom deskripsi. Silahkan cek dan baca-baca aja sampai dengan selesai ke bawah ya. Tadi sudah saya baca juga semuanya ya. Ingat, kita tidak berinvestasi di sini enggak ya. Kita mining hanya modal kuota. Ya, modal kuota. Sebenarnya sehari-hari itu kita memang memerlukan kuota ya. Nggak ada setahu saya orang yang punya HP itu perharinya itu nggak buka internet, pasti buka internet ya, pasti buka internet. Dan Picoin ini sebagai sampingan aja ya, kita hanya klik sekali, nanti kita keluar ya, tunggu 24 jam ke depan baru kita aktifkan lagi, kita keluar lagi dari mining. Walaupun misalnya HP kita matikan, tetap jalan miningnya ya, tetap jalan. Nah itulah ya. Jadi yang dikatakan investasi kita disuruh berhati-hati itu salah menurut saya ya. Lucu gitu ya, lucu ya. Apanya yang disuruh berhati-hati, apaan ya? Investasi aja kagak, iya kan? Aduh ya, kadang-kadang mah orang cari-cari sensasi ya beginilah ya. Ini Indodax Academy ya, entah dibayar berapa mungkin dia kasih berita kayak beginian gitu ya. Oke, sahabat pionosku semua, mungkin segini aja untuk pembahasan kita. Semoga
bermanfaat, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.